Hah? Kanker? Apa itu kanker? Mau tahu apa itu kanker? Yuk, simak video berikut ini. Kanker adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia dan bahkan 1 dari 6 orang yang meninggal di dunia disebabkan oleh kanker. Menurut data dari World Health Organization pada tahun 2022, ada sekitar 20 juta orang yang baru didiagnosis kanker dan sekitar 9,7 juta orang meninggal karena kanker. Jumlah kasus kanker diperkirakan akan meningkat sekitar 77% pada tahun 2050 yang akan membuat sistem kesehatan, masyarakat, dan setiap individu semakin terbebani. Berdasarkan Global Cancer Observatory, kanker paru-paru berada di posisi pertama di dunia, disusul oleh kanker payudara berada di posisi kedua, dan di posisi ketiga yaitu diisi oleh kanker kolorektum. Nah, selanjutnya, menurut data dari Global Cancer Observatory pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami 408.661 kasus kanker baru dengan angka kematian sebesar 242.099 kasus, di mana ada 5 jenis kanker yang paling banyak ditemui baik pada laki-laki maupun perempuan di Indonesia, yaitu kanker payudara, kanker paru, kanker serviks, kanker kolorektal, dan kanker hati. Tanpa adanya intervensi, jumlah tersebut diprediksi akan meningkat sekitar 63% antara tahun 2025 hingga 2040 yang tentunya akan membebani sistem kesehatan masyarakat dan komunitas di Indonesia. Selanjutnya, jika ditelusuri lebih lanjut, berdasarkan Riskesdas 2018, jumlah penderita kanker terbanyak adalah Jawa Tengah sebesar 68.638 orang, sedangkan penderita kanker terbanyak adalah kanker payudara dengan jumlah penderita kanker payudara di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 11.511 orang. Nah, jadi berdasarkan data-data yang sudah disebutkan sebelumnya nih Sobat Sehat, bahwa di bumi ini kanker payudara adalah salah satu kanker yang banyak diderita masyarakat dunia, dan di Indonesia sendiri kanker payudara ini berada di urutan pertama sebagai jumlah penderita kanker terbanyak di Indonesia. Selanjutnya adalah faktor resiko kanker. Faktor resiko kanker adalah segala hal yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena kanker. Faktor resiko kanker ada 4. Yang pertama ada faktor perilaku. Faktor perilaku adalah kebiasaan atau gaya hidup yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena kanker. Misalnya merokok, konsumsi alkohol secara berlebihan, pola makan tidak teratur yaitu tinggi lemak dan juga rendah serat, serta kurangnya aktivitas fisik. Namun di sini pembahasan utamanya adalah kanker payudara. Salah satu faktor perilaku yang dapat menyebabkan kanker payudara adalah dia tidak seimbang. Misalnya pola makan yang kekurangan salah satu atau lebih kelompok nutrisi penting. Contohnya seperti kurang serat dari buah dan juga sayur. Makan banyak gula dan garam, kurang makan sayur dan buah, jadwal makan yang tidak teratur, tidak sarapan sehingga menambah porsi makan siang dan malam, dan sering ngemil. Kurang gerak atau terlalu banyak aktivitas sedentary seperti kerja di depan komputer, main game, nonton TV, tanpa melakukan aktivitas fisik lebih dari 2 jam per hari. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan berasal dari paparan zat-zat yang berbahaya di sekitar kita. Misalnya seperti polusi udara baik dari asap rokok, industri maupun kendaraan, sinar UV, bahan kimia industri, dan juga pestisida. Beberapa faktor lingkungan yang menyebabkan kanker payudara adalah paparan zat-zat kimia berbahaya di lingkungan seperti formalin, aflatoksin, dan bahan kimia lain yang terdapat di makanan atau polutan udara. Juga dapat meningkatkan resiko kanker payudara. Lingkungan yang tercemar dapat berdampak pada perubahan sel tubuh yang dapat memicu kanker. Nah, yang selanjutnya adalah faktor yang ketiga, yaitu faktor biologis. Faktor biologis adalah kondisi tubuh yang berpotensi menyebabkan penyakit kanker. Misalnya seperti obesitas, gangguan hormon, infeksi virus tertentu, misalnya hepatitis, dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Namun di sini ada beberapa faktor biologis yang menyebabkan kanker payudara. Di antaranya adalah hormon estrogen berlebih dalam tubuh wanita dapat merangsang pertumbuhan sel payudara secara tidak normal. Kondisi ini bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker jika terjadi ketidakseimbangan hormon dalam jangka panjang. Yang keempat adalah faktor genetik. Faktor genetik adalah mutasi gen yang diwariskan dari orang tua dan dapat meningkatkan resiko kanker tertentu. Misalnya seperti si gen pada BRCA1 dan BRCA2. Mutasi gen ini diwariskan dan sangat meningkatkan resiko seseorang untuk mengidap kanker payudara.
memiliki riwayat keluarga dengan kanker payudara juga dapat menjadi tanda waspada akan faktor genetik ini. Oke, aku sudah tahu. Untuk selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang stepwise. Selanjutnya adalah pendekatan stepwise yang digunakan untuk mencegah kanker. Pendekatan ini menekankan surveillance berbasis data, pengukuran resiko, dan intervensi yang terarah agar pencegahan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Stepwise merupakan kerangka surveillance dan intervensi untuk faktor risiko penyakit tidak menular yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kuesioner, pengukuran fisik, dan pemeriksaan penunjang bila perlu. Untuk kanker payudara sendiri, data ini dipakai untuk merancang program edukasi, strategi deteksi dini, dan kebijakan pencegahan yang tepat sasaran. Nah, kemudian terdapat langkah stepwise pada penyakit kanker, khususnya kanker payudara. Langkah yang pertama yaitu kuesioner yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor resiko yang dapat diobati komunitas seperti kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, kelebihan berat badan, pola makan tidak sehat, dan riwayat reproduksi. Dan selanjutnya adalah pelaksanaannya dengan menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan data pada level populasi. Data ini dapat membantu memilih kelompok sasaran dan juga menilai kebutuhan intervensi. Output yang diharapkan dari kuesioner ini adalah untuk menggambarkan kelompok usia atau kelompok sosial ekonomi yang rentan, misalnya perempuan pasca menopause dengan obesitas. Selanjutnya adalah langkah yang kedua, yaitu pengukuran fisik dan deteksi dini. Pengukuran fisik dilakukan seperti melakukan pengukuran IMT, lingkar pinggang, dan tekanan darah di fasilitas primer. Yang kedua adalah deteksi dini dengan mengkampanyekan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari dan pemeriksaan klinis pada payudara sebagai langkah awal deteksi. Untuk kelompok usia atau risiko tertentu, terapkan program screening mamografi sesuai dengan pedoman lokal. Selanjutnya adalah dengan melakukan rujukan seperti temuan mencurigakan pada sadari atau pemeriksaan klinis harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya adalah langkah ketiga dengan melakukan intervensi populasi dan juga kebijakan. Intervensi seperti melakukan kampanye promosi aktivitas fisik minimal 150 menit per pekan, pola makan seimbang, dan juga pengurangan konsumsi alkohol dan pencegahan merokok. Dengan melakukan pelatihan tenaga kesehatan primer untuk deteksi dini, jalur rujukan yang jelas, dan akses layanan screening yang terjangkau. Selanjutnya adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi, gunakan data step untuk memantau efektivitas intervensi dan memperbaiki strategi berdasarkan bukti lapangan. Agar tidak terkena kanker payudara, lakukan pemeriksaan sendiri secara rutin dan kenali perubahan payudara. Jaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan batasi konsumsi alkohol. Jika berusia sesuai pedoman atau memiliki riwayat penyakit keluarga, ikuti program screening yang dianjurkan. Segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan bila menemukan benjolan atau perubahan pada payudara. Sobat Sehat, tahu nggak gimana proses terjadinya penyakit kanker? Sini aku jelasin. Kanker terjadi karena gangguan pengaturan pertumbuhan dan kematian sel. Perkembangan kanker terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahap inisiasi. Tahap pertama ini terjadi kerusakan DNA akibat zat karsinogen, misalnya bahan kimia, radiasi, dan virus. Dampaknya akan mengakibatkan pro-onkogen menjadi onkogen yang membuat sel membelah terus-menerus. Menonaktifkan gen suppressor tumor yang membuat hilangnya rem pengendalian pembelahan sel. Kemudian akan merusak gen perbaikan DNA di mana kesalahan DNA tidak bisa diperbaiki sehingga kerusakan makin menumpuk. Akibatnya, sel menjadi abnormal dan berkembang biak menjadi sel kanker. Tahapan yang kedua yaitu tahap promosi. Sel yang telah bermutasi mulai berkembang biak lebih cepat daripada sel normal, sehingga muncul banyak sel abnormal yang kemudian menjadi langkah menuju terbentuknya tumor.
Tahapan yang ketiga yaitu progresi, di mana sel kanker tumbuh makin agresif menyerang jaringan sekitarnya. Kondisi ini disebut dengan invasif, yang kemudian menjadi angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru ini untuk menyuplai nutrisi sel kanker. Kemudian terjadi metastasis, di mana penyebaran sel kanker ke jaringan atau organ tubuh lain melalui darah atau limfa, sehingga disebut adanya tumor ganas. Nah, kemudian aku bakal jelasin gimana terjadinya proses kanker, contohnya pada kanker payudara. Yang pertama yaitu proses inisiasi, di mana terjadi mutasi DNA pada sel epitel payudara, terutama pada ductus atau lobulus. Kemudian mutasi ini bisa dipicu karena faktor genetik seperti BRCA1/2, hormonal estrogen, atau lingkungan seperti radiasi, zat kimia, dan lain-lain. Akibatnya, pro-onkogen menjadi onkogen aktif, sehingga gen supresor tumor akan merusak sehingga sel abnormal mulai muncul. Kemudian tahap kedua yaitu sel abnormal berkembang lebih cepat dari sel normal. Terjadi proliferasi berulang sehingga terbentuk lesi kanker, berubah menjadi tumor, misalnya seperti ductal carcinoma in situ. Tahapan ketiga yaitu progresi, di mana tumor berubah menjadi invasif yang akan menembus membran basal dari jaringan sekitarnya, sehingga terjadi angiogenesis atau pembuluh darah baru untuk menyuplai nutrisi. Kemudian sel kanker akan menyebar melalui limfa atau kelenjar aksila atau darah ke tulang, paru, hati, dan otak yang disebut sebagai metastasis. Nah, jadi kesimpulannya, patofisiologi kanker atau proses terjadinya kanker ini terjadi di mana mutasi genetik menyebabkan sel tubuh kehilangan kendali pertumbuhan menjadi ganas, invasif, dan dapat menyebar ke seluruh tubuh. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kanker, faktor resiko dan patofisiologisnya, sekarang mari kita lihat seberapa besar dampak kanker pada berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dampak pada individu. Individu yang terkena kanker sering mengalami rasa nyeri, kelelahan, dan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga mereka perlu beradaptasi dengan kondisi baru. Selain itu, mereka juga menghadapi dampak psikologis. Mereka sering mengalami rasa cemas, stres, dan kehilangan semangat, sehingga menurunkan kualitas hidup mereka. Yang kedua, dampak psikologis dan ekonomi keluarga. Secara psikologis, keluarga sering mengalami rasa cemas, stres mendampingi pengobatan yang panjang, bahkan putus asa. Secara ekonomi, kanker menjadi masalah yang cukup serius karena biaya pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang tinggi. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Di tingkat masyarakat, kanker mengurangi produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Ketika penderita kanker masih dalam usia produktif, ketidakmampuan pasien untuk bekerja dapat mempengaruhi lingkungan sosialnya, dan dalam skala besar dapat menurunkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan, serta meningkatkan ketergantungan. Hal ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang keempat, beban pembiayaan dan pelayanan kesehatan. Kanker juga menambah beban dan pembiayaan kesehatan. Bagi negara, kanker memberikan tekanan yang besar. Tingginya jumlah pasien menjadikan layanan kesehatan semakin padat, sementara pengobatan kanker semakin meningkat. Hal ini menambah beban anggaran kesehatan negara yang sudah terbatas. Dan secara khusus, kanker payudara yang paling banyak diderita oleh perempuan menimbulkan dampak yang lebih kompleks. Selain gangguan fisik, perubahan bentuk tubuh juga dapat menurunkan rasa percaya diri dan menimbulkan masalah psikologis. Proses pengobatan yang panjang, mulai dari operasi, kemoterapi, hingga radioterapi, sering menguras tenaga, biaya, bahkan menguji kekuatan mental keluarga pasien. Itulah mengapa kanker bukan hanya masalah individu, tetapi juga keluarga, masyarakat, bahkan negara. Karena itu, pencegahan dan deteksi dini sangatlah penting untuk dilakukan. Wah, ternyata serem juga ya dampak kanker terhadap tubuh kita. Nah, apa sih yang harus dilakukan seseorang ketika menderita penyakit kanker, khususnya kanker payudara? Nah, jadi yang harus dilakukan penderita kanker yaitu yang pertama, penderita harus melakukan terapi. Terapi yang dapat dilakukan oleh penderita kanker, khususnya kanker payudara, yang pertama yaitu penderita kanker payudara dapat melakukan terapi dengan mengonsumsi obat-obatan.
Ketika kanker masih dalam berbentuk tumor, penderita kanker dapat melakukan operasi. Operasi ini dilakukan untuk mengangkat sel-sel kanker yang masih dalam bentuk tumor. Nah, obat-obatan ini dikonsumsi setelah operasi ataupun sebelum operasi. Selanjutnya, terapi yang dilakukan yaitu dengan kemoterapi. Jika kanker itu sudah berbentuk menjadi kanker yang ganas, hal yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu dengan kemoterapi. Apa sih kemoterapi itu? Kemoterapi merupakan proses memasukkan obat-obatan untuk membunuh sel kanker ke dalam tubuh kita. Biasanya dimasukkan dengan melalui infus. Tapi minusnya dari kemoterapi ini, kemoterapi itu tidak hanya membunuh sel-sel kanker. Sel-sel yang masih normal itu juga akan ikut terbunuh. Sehingga mengakibatkan rambut rontok, nafsu makan yang tidak baik, dan juga hal-hal negatif lainnya. Selanjutnya, terapi yang dapat dilakukan oleh penderita kanker, khususnya kanker payudara, yaitu dengan menggunakan radioterapi. Radioterapi ini menggunakan radiasi dengan menggunakan gelombang energi tinggi seperti sinar X, sinar gamma, dan proton dan juga elektron. Yang selanjutnya, penderita kanker dapat melakukan terapi target, di mana terapi target merupakan salah satu pengobatan kanker dengan menargetkan kanker tertentu. Pada kanker payudara, terapi target tepat dilakukan pada kanker payudara HER2 positif, di mana HER2 positif merupakan kanker payudara yang cepat menyebar. Contoh terapi target yang biasanya digunakan yaitu trastuzumab infus, trastuzumab subkutan dengan cara suntik, pertuzumab, trastuzumab emtansin, dan lepatinin. Nah, setelah terapi-terapi yang dilakukan oleh penderita kanker, ketika penderita kanker tersebut sudah sembuh dari penyakitnya, penderita kanker juga harus menjaga pola makan, yaitu dengan tidak mengonsumsi makanan-makanan yang terdapat zat karsinogeniknya, seperti makanan-makanan bakaran-bakaran, seperti bakaran sate, bakaran pentol, bakaran usus, dan bakaran-bakaran lainnya. Nah, mungkin itu hal-hal yang dapat dilakukan penderita penyakit kanker, khususnya kanker payudara. Halo, aku di sini akan ngajarin kalian bagaimana cara mendeteksi payudara secara sendiri melalui Sadari. Pertama, buka bajumu, lihat ke cermin, angkat tangan dan cermati. Adakah benjolan? Adakah cekungan, kerutan di kulit seperti tarikan puting? Kedua, pegang siku yang energik sampai payudara naik. Amati, adakah benjolan, adakah cekungan, kerutan di kulit, tarikan puting? Kemudian yang ketiga, urut sekitar puting, pencet putingmu sesekali. Cek, adakah cairan warna kuning, serta darah atau nanah. Keempat, berbaring yang santai dengan bantal ditindih di punggung. Tangan kanan di kepala belakang, kemudian tangan kiri yang bekerja. Tangan kiri memeraba, memutar ke dalam dengan arah jarum jam. Kemudian kelima, membalik posisi tangan. Sekarang yang bekerja tangan kanan. Tangan kanan memutar ke dalam, ingat arah jarum jam ya. Nah, itu tadi cara mendeteksi adanya kanker payudara secara sendiri. Jangan lupa dilakukan ya.